Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, jika kita berada di luar rumah, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara tetap menggunakan masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan dengan air mengalir. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ke satu, siswa dapat memaknai hakikat demokrasi. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan budaya demokrasi. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju materi berikut ini. Pada hari ini, kita akan membahas materi pokok pada bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, di mana hal-hal yang akan kita bahas yaitu hakikat demokrasi yang terdiri dari satu, makna demokrasi, yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi. Sebelum Ibu masuk ke pembahasan pokok materi, Ibu akan menampilkan gambar tentang demokrasi berikut ini. Nah, kira-kira apa itu demokrasi? Hakikat demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang artinya rakyat dan dari kata kratos yang artinya pemerintahan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Berikut pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi demikian: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam rumusan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini Ibu akan menyajikan pengertian demokrasi menurut para ahli. Pengertian demokrasi menurut para ahli itu banyak ya, namun Ibu hanya mengambil menurut dua saja. Yang pertama, menurut Darji Darmo Diharjo SH, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurut Noto Nagoro Sadana Hukum. Nah, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Ibu memaparkan tentang makna dan hakikat demokrasi, nah sekarang kita mengambil kesimpulan dari makna demokrasi tersebut. Kira-kira apa sih kesimpulannya? Jadi, kesimpulan demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Selanjutnya, kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu ada 6. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Di dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya dalam membentuk organisasi dan berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat
Namun, pada pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak. Yang keempat, adanya pergantian pemerintahan. Sesuai dengan pengertian demokrasi, pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala, sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang kelima, kedudukan rakyat sama di mata hukum. Di dalam sistem demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggar hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya. Yang keenam, adanya jaminan hak asasi manusia. Sesuai dengan makna demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan biasa disebut dengan HAM menjadi hal yang utama di dalam sistem demokrasi. Pemerintahan dan segala institusinya harus menghormati dan menghargai HAM dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar HAM. Nah, siswa-siswiku sekalian, setelah kita bersama-sama tadi menyimak dan mengamati penayangan materi yang telah Ibu sajikan, Ibu harap siswa-siswiku sekalian dapat memaknai hakikat demokrasi dan juga dapat menunjukkan budaya demokrasi. Yang ketiga, dapat menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas itu akan Ibu share pada aplikasi Google Classroom dan juga WA Group. Di sana Ibu akan sertakan langkah-langkah petunjuk untuk mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas dan mengumpulkan kembali melalui aplikasi Google Classroom. Nah, siswa-siswiku sekalian, setelah apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini mengingat waktunya telah habis. Akhir kata Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat